Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya, karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video fenomena mabuk tasawuf ya. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham, dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya tasawuf itu sendiri satu barang tapi panggilannya berbeda-beda ya. Ada yang menyebut itu ilmu kebatinan, ada yang menyebutnya ilmu hikmah, ada yang menyebutnya sufi, ataukah ada yang menyebutnya tasawuf ya. Nah, ini satu barang yang disebut berbeda-beda ya. Yang saya ingatkan kepada teman-teman, ilmu kebatinan itu bukan tentang ilmu membahas jin ya, membahas tentang hal-hal aneh, ataukah membahas tentang silat gaib, ataukah kesaktian, bukan. Kebatinan, tasawuf, sufi, ataukah ilmu hikmah itu adalah filsafat Islam ya, ilmu filsafat Islam. Yang kalau ilmu pengetahuan juga ada filsafat-filsafatnya ya, yang ada tokoh-tokoh terkenalnya, misalnya Aristoteles ya, kalau Muslim Ibnu Sina dan sebagainya. Nah, tentunya fenomena mabuk tasawuf ini meskipun tidak banyak terjadi, tapi ada ya, ada yang terjadi pada seseorang yang belum nyampai ke titik tertentu sehingga dia linglung atas filsafat Islam ataukah pemahaman yang dia pelajari. Bisa karena dia belajar sendiri tanpa guru, bisa asal membaca buku tanpa pembimbing, dan terlalu banyak memproses perenungan yang tidak ketemu-ketemu atau sampai atau gagal paham sehingga membuat dia mabuk tasawuf. Jadi mabuk tasawuf ini bukan karena ilmunya ketinggian ya, tapi karena pemahamannya belum sempurna. Fenomena yang terjadi itu mabuk tasawuf biasanya dia baru menuju ke ilmu hakikat ya, pengenalan dirinya kepada Tuhan. Tentunya filsafat ini membahas tentang asal muasal paling banyak ya. Misalnya, kenapa ada agama? Nah, itu Anda bertasawuf ataukah berfilsafat Islam, kenapa nama Tuhan itu Allah? Kenapa tidak namanya Hamdan atau kenapa tidak namanya Rudi? Kenapa namanya Allah? Nah, itu dikaji. Kenapa orang sholat, puasa, dan sebagainya semua dikaji. Kenapa manusia ini lahir berbeda-beda agama ya, padahal mereka tidak bisa memilih ya. Kenapa Nabi Muhammad menyebut nama agama itu Islam? Apa agama sebelum Nabi Muhammad? Nah, semua di situ dikaji. Apalagi masuk ke pengenalan diri yang saya bilang, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhan. Itu akan dikaji ya. Tuhan lebih dekat daripada hitam dan putih mata. Tuhan itu menyelimuti. Tuhan itu tajalli semesta ini, Tuhan itu zahir dan batin, di mana kamu memandang di situ aku, kata Allah. Nah, itu dikaji ya, dari pengkajian diri. Salah satu hal yang membuat orang mabuk tasawuf ini adalah meninggalkan keduniawian ya. Meninggalkan keduniawian itu maksudnya bukan berarti Anda serta-merta tidak tanggung jawab atas anak dan istri yang Anda sudah ambil sebagai istri Anda, sang perempuan, dan membuat keturunan. Nah, banyak yang menurut mereka ya salah paham atau gagal paham bahwa meninggalkan duniawi itu artinya dia hanya duduk, kebanyakan merenung, bekerja seadanya ya, sehingga yang menjadi korban atas ilmu yang dia pelajari itu anak dan istri ya. Ini lumayan yang terjadi kepada seseorang. Ini yang disebut mabuk tasawuf. Dia selalu berbicara tentang ilmu ketuhanan atau robbani ya. Dia berbicara tentang pengenalan dirinya kepada Tuhan, tapi prakteknya untuk anak dan istrinya tidak bertanggung jawab ya. Nah, ini adalah kegagalpahaman yang nyata ya.
Makanya dalam filsafat Jawa banyak mengatakan mamayuning hayuning diri, ya. Selamatkan diri dulu, mamayuning hayuning keluarga, selamatkan keluarga, baru ke masyarakat, ke bangsa, ke negara, baru dunia, ya. Jadi bagaimana Anda mau belajar ilmu tasawuf, kebatinan, atau ke ilmu hikmah, kalau Anda lagi belajar misalnya dengan guru Anda, tiba-tiba istri teriak untuk biaya sekolah anak, tiba-tiba istri teriak untuk bagaimana anak yang lagi sakit untuk berobat ke rumah sakit. Makanya banyak wali-wali tasawuf tingkat tinggi itu seperti Rabi'atul Adawiyah itu tidak menikah, ya. Kenapa? Karena dia tidak mau terikat sistem keduniawian ini. Artinya ketika kita memutuskan untuk punya istri atau ke anak, maka sebenarnya Anda mengikat diri Anda dengan sistem keduniawian. Apa itu sistem keduniawian? Yang pertama, sekolah, ya. Kita ini sudah di dogma oleh pemerintah kita atau dunia ini bagaimana harus memberikan pendidikan yang serba butuh biaya. Misalnya Anda di SD negeri tapi Anda butuh biaya untuk buku, seragam, dan sebagainya. Terus sampai ke jenjang kuliah, ya. Jadi itu sudah terikat dunia. Anda akan terus mencari rezeki untuk anak Anda. Anda menikah berarti Anda harus membiayai istri Anda harus membelikan bedak istri Anda harus bagaimana menjaga dan merawat dan menafkahi istri Anda. Jadi Anda terikat dunia kalau Anda menikah. Tidak ada istilah tidak terikat dunia. Nah, itu yang harus Anda sadari, ya. Karena banyak orang yang mengaku kenal Tuhan dan bermakrifat dan tidak membutuhkan dunia, tapi yang menjadi korban adalah anak dan istri. Ini fenomena ini banyak terjadi, ya. Sedikit-dikit mengucap Tuhan, sedikit-dikit mengucap dia adalah ilmu makrifat, tapi kenyataan kehidupannya itu sangat jauh dari ilmu tersebut, ya. Makanya saya bilang di video saya, sedikit ilmu tapi Anda praktekkan, bukan banyaknya tapi kosong, hanya teori semata, mempraktekkan tidak mampu. Nah, fenomena mabuk tasawuf ini biasanya terjebak ke pemahaman yang setengah-setengah, ya. Sehingga kalau Anda mau aman dan nyaman belajar tasawuf, ya kalau Anda menikah punya anak, penuhi dulu, ya. Penuhi tanggung jawab Anda, karena nanti di akhirat kelak ketika ditanya oleh malaikat ataukah Tuhan ataukah di alam barzah sana, tentunya akan ditanya pertanggungjawaban. Anda belajar ilmu tinggi tapi yang menjadi korban anak dan istri. Nah, sehingga terjebak ke meninggalkan keduniawian ini membuat orang berdiam diri. Kebanyakan orang-orang yang terjebak ataukah mabuk tasawuf ini sebenarnya mereka tidak salah, hanya mereka butuh pembimbing. Mereka terlalu merenung terlalu dalam, ya, tentang keilmuan yang begitu dalam itu, ya. Baik misalnya dia sudah mencoba membuka 140 ajaran Sesiti Jenar, ataukah ilmu Al-Hallaj, ataukah Ibnu Arabi, ataukah itu puisi-puisi Jalaluddin Rumi dengan karangan-karangannya, ataukah lebih dalam ke Futhul Gaib Syekh Abdul Qadir Jailani, ataukah Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, dan banyak karangan lain yang mereka pelajari, sehingga tidak ada pembimbing, membuat dia merenung kelamaan, ya. Kalau orang mabuk tasawuf ini dia merenung kelamaan, dia merasa singkat, padahal aslinya itu sudah sangat lama di kenyataan hidup yang sebenarnya, ya. Sehingga ini berbahaya bagi anak dan istrinya menjadi korban. Sehingga solusinya bagi orang yang mabuk tasawuf ini adalah mencari pembimbing, ya. Jangan menganggap diri paling hebat atau paling kenal Tuhan, tapi lihatlah realitas. Realitas itu apa yang nyata sekarang ini, seperti kalimat-kalimat pepatah dari zaman dulu, hidup dalam masa lalu akan membuat Anda trauma atau depresi. Hidup masa depan maka membuat Anda ketakutan. Kalau Anda hidup sekarang ini, inilah kenyataan realitas yang sesungguhnya. Buka mata Anda, lihat keadaan istri anak Anda, lihat keadaan keluarga, keadaan rumah, dan semua keadaan-keadaan yang terjadi real di sekitar Anda, ya. Jadi buka mata lebar-lebar dan cari guru yang bijak memberikan Anda masukan untuk diri Anda, istri, anak, dan masa depan Anda ke depan. Nah, seperti itu. Jadi mereka terjebak atas ilmu setengah-setengah, ya.
Nah, syarat Tuhan akan memberikan hikmah ilmu tersebut juga ketika bagaimana Anda mengamankan tanggung jawab yang Anda sudah ambil, baik itu istri dan anak. Nah, seperti itu ya. Semoga berkah bermanfaat video singkat ini, tidak terlalu panjang tapi mudah-mudahan Anda paham. Jadi untuk Anda yang ingin belajar ilmu tauhid tingkat tinggi ataukah filsafat Islam, baik itu ilmu hikmah, tasawuf, sufi, maka Anda bagaimana mengamankan anak istri dulu ya. Pekerjaan cari yang menguatkan Anda punya fondasi, baru Anda tenang, nyaman belajar ilmu seperti itu, dan butuh guru yang bagus, yang baik, yang bijak untuk membimbing Anda ya. Nah, terima kasih sudah menonton video Muhammad Ramdan Al-Ghazali. Apabila ada salah kata, itu murni dari kebodohan saya sendiri, karena saya juga manusia biasa yang banyak kesalahan dan dosa ya. Dan apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Nah, Anda bisa dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Akik, yang membahas tentang game stone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.